Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa sekarang? 7. 7, 8 nanti ya. Oke, silahkan persiapan kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai kode linear. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Ubaidillah. Saya Raffi Nugroho. Saya Muhammad Afdal Matarul Makarim. Baik. Sebelumnya kan kita telah membahas bagaimana sistem dapat mendeteksi dan memperbaiki kesalahan melalui error detecting dan error correcting. Sekarang kita akan mengenal kode linear, yaitu dasar matematis yang berperan penting dalam proses tersebut. Dengan menggunakan kode linear, setiap kata kode memiliki sifat khusus. Sifat ini membuat proses analisis, pendeteksian, dan perbaikan kesalahan menjadi lebih mudah, terstruktur, dan efisien. Jadi, contoh sebuah kode C disebut kode linear jika untuk setiap V dan W yang merupakan word dalam C, maka hasil penjumlahannya V plus W juga ada dalam C. Jadi maksudnya misalkan ada kode C nih. Nah, itu kan di dalam kode C itu ada kata V dan W. Nah, penjumlahan dari V dan W ini juga terdapat di dalam C itu. Jadi dengan kata lain, kode linear ini kode yang tertutup terhadap operasi penjumlahan kata. Untuk contohnya, di sini misalkan C 000 111. Ini kode linear. Kenapa? Karena hasil penjumlahannya itu tetap ada di C. 000 ditambah 000 000, 111 ditambah 000 sama dengan 111, dan 111 ditambah 111 sama dengan 000. Sebaliknya, C1 yang beranggotakan 000, 001 dan 101 ini bukan kode linear. Kenapa? Karena penjumlahan dari kata yang 001 dan 101 ini tidak terdapat di C1. Hasil penjumlahan dari 001 dan 101 ini yaitu 100. Oh iya, mengingat untuk penjumlahan ini di modul 2 ya. Jadi kayak 1 tambah 0 itu di modul 2 itu 1, 1 tambah 1 2, 2 di modul 2 itu 2. 2 di modul 2 itu 0. Nah, syarat lain untuk kode linear ini mengandung kata 0 jika C linear untuk setiap V dalam C, V plus V sama dengan 0. Harus ada di C karena tertutup terhadap penjumlahan. Tetapi dengan adanya kata 0 itu tidak menjamin bahwa suatu kode itu linear. Nah, ini sekadar informasi kelebihan kode linear. Yang pertama itu, untuk kode linear ada prosedur maksimum likelihood decoding atau MLD yang lebih sederhana dan cepat. Dan kedua, proses encoding lebih cepat dan efisien, serta tidak membutuhkan ruang penyimpanan besar. Yang ketiga, perhitungan probabilitas kesalahan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Dan keempat, lebih mudah mendeskripsikan pola kesalahan yang bisa dideteksi kode linear. Dan yang kelima, lebih mudah pula mendeskripsikan pola kesalahan yang bisa dikoreksi kode linear. Kita lanjut. Yang kedua yaitu ada dua subruang penting. Kita akan meninjau dua subruang dari ruang vektor Kn. Perlu diketahui Kn itu, Kpk N itu ruang vektor berdimensi n yang entry-nya yaitu bilangan modul 2 yaitu 0 dan 1. Contoh Kn ya kayak 0100 itu berdimensi 4. Nah, seperti itu. Nah, subruang ini akan menjadi dasar utama untuk memahami pengkodean dan decoding. Baik. Lanjut.
ini ada kombinasi linear. Sebuah vektor W dikatakan merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor V1, V2 sampai VK jika ada skalar A1, A2 sampai AK sedemikian hingga W sama dengan A1 V1 ditambah A2 V2 ditambah sampai AK VK. Nah, himpunan semua kombinasi linear dari vektor-vektor dalam suatu himpunan S, di mana S itu sama dengan V1, V2 sampai VK, disebut rentangan linear atau linear span dari S. Ditulis seperti itu. S pembangkit atau span S. Nah, jika S itu kosong, maka span S sama dengan himpunan 0. Dalam aljabar linear dibuktikan bahwa untuk setiap himpunan S dalam ruang vektor V, rentangan linear span S adalah sebuah subruang dari V. Oleh karena itu, span S juga disebut subruang yang direntangkan atau dihasilkan oleh S. Secara khusus untuk vektor K pangkat N, span S juga merupakan kode linear dan kita menyebutnya sebagai kode linear yang dihasilkan oleh S. Perlu dikasih contoh kayak yang ini? Ya. Gak mau. Loh. Sudah le, di bapak. Nah, kita ambil contoh keempat, K pangkat 4. Yaitu berdimensi 4. Itu kan banyak sekali ya. Jadi 0, 0, 0, terus 0, 0, 1, 1, seterusnya. Kita ambil S-nya itu ini 1, 1, 1, 0 sama 0, 1, 0, 0. Nah, spanning S-nya itu ini ditambah ini kan hasilnya 1, 0, 1, 0. Terus entry 0 ya? Entry 0 kan? Terus anggotanya sendiri Ya. Dan vektor. oh ya betul. Apa? 0. Dan vektor 0 yaitu ini. Nah, kan tadi dijelaskan kalau spanning S itu merupakan subruang dari KN. Jadi kan ini benar ya? Ini itu selalu subruang dari ini. K4. Kan ini banyak sekali K pangkat 4 itu. Contohnya ini sampai seterusnya. Kan spanning S itu selalu subruang linear dari K4. K4 itu kayak semua kata yang dimensinya 4. Maksudnya bitnya ada 4 jumlah angkanya. Nah kan spanning S itu sebuah kata yang panjangnya 4 dan spanning S itu cuma anggotanya 4. Sedangkan kalau K4 itu kan anggotanya ada berapa? 2 pangkat 4, 16. Nah kan K4 itu ada 16, sedangkan spanning S itu cuma ada 4. Terus anggotanya spanning S itu jelas juga anggota dari K4. Jadi spanning S itu subruang dari K4. Ya, untuk lebih umumnya spanning S itu selalu subruang dari KN. Lanjut, ini ada teorema 2.2.1. Untuk setiap himpunan S subset K pangkat N, kode C sama dengan span S yang direntangkan oleh S terdiri atas 1 kata 0 atau zero word, 2 semua kata dalam S, yang ketiga
semua jumlah dari 2 atau lebih kata dalam S. Nah, contohnya seperti ini. Kan itu yang pertama, spelling S itu terdiri atas kata 0 atau zero word. Contohnya ini. Ini. Terus terdiri atas Kata jumlah kata itu ya, sendiri. dua apa namanya? Terdiri atas kata yang dari S-nya sendiri, yaitu ini sama ini. Terus terdiri atas Semua jumlah semua bilangan yang ada di S, yaitu ini. Kalau nanti teman-teman ada kayak S-nya itu ada 3 kata, berarti ya ditambah 3 kali. Contoh kalau S-nya ada ini sama ini, gimana ya? Sini aja. S2, S2. Oke. Contoh seperti ini, jadi nanti ini ditambah ini ditambah ini, terus ini tambah ini. Itu nanti masuk dalam spelling S. Berhubung ini cuman 2 kata, berarti ya cuman 1 kata, apa namanya? Cuman 1 jumlahnya di spelling S. Sama teorema ini tadi menjelaskan kenapa ketika ini kan tadi yang jika S kosong maka spelling S itu anggotanya cuma 0. Nah, karena ini kalau S-nya himpunan kosong kan berarti penjumlahan dari kata semua S itu nggak ada dan semua kata dari S itu juga nggak ada. Berarti otomatis isinya itu cuma kata 0 atau 0 aja. Sama aja. Ya, aku lupa. Ya, ini ada contoh. Nah, contoh ini ada 3 kata ya dalam S. Misalkan S sama dengan 0100, 0011 dan 1100. Maka kode C sama dengan spelling S terdiri dari semua kombinasi linear kata-kata tersebut termasuk ini. Ini kan ini zero word. Terus ini sama ini itu semua kata di S, semua kode di S. Terus ini itu penjumlahan setiap katanya yaitu 0100 ditambah 0011. Terus 0100 ditambah 1100. Yang terakhir 0011 ditambah 1100. Nah, sehingga kode linear akan memuat ini. Jadi yang ini zero word, ini 3 kata yang ada di S ini. Terus yang terakhir 4 ini yaitu hasil penjumlahan. Bisa? Sudah. Oke, sekarang masuk ke kode dual. Kode dual ini berhubungan seperti apa? Dengan kode yang ortogonal. Nah, contoh ini vektor V dan W disebut ortogonal jika V kali W sama dengan 0 atau V dot W sama dengan 0. Kalau ingat di vektor kan V dot W, kalau V sama W itu vektor berarti kan perkalian dari entry-entry-nya kan. Nah, ortogonal itu kalau V dot W sama dengan 0. Jadi perkalian jumlah dari perkalian entry-entry-nya itu sama dengan 0. Nah, contohnya itu V-nya sama dengan 1101, V sama dengan 11001 dan W sama dengan 01101. Nah, ini dianggap seperti vektor. Kalau dalam vektor kan bentuknya seperti ini. Jadi vektor W itu juga seperti ini bentuknya. Nah, berarti V dot W itu bakal V dot W sama dengan 1 kali 0 ditambah 1 kali 1 ditambah 0 kali 1 tambah 0 kali 0 ditambah 1 kali 1 sama dengan 2. Nah, karena kita bicara di bilangan bit kan, bilangan bit itu dalam modulo 2.
Jadi 2 modul 2 kan berarti sama dengan 0. Artinya vektor V dan W itu adalah ortogonal. Lanjut, untuk suatu himpunan S dari vektor-vektor dalam K dimensi N, kita mengatakan bahwa suatu vektor V ortogonal terhadap himpunan S jika V kali V dot W sama dengan 0 untuk semua W anggota S. Artinya V ortogonal terhadap setiap vektor dari anggota S. Oke, terus himpunan semua vektor yang ortogonal terhadap S dilambangkan dengan S ortogonal. Iya, S ortogonal. Dan disebut komplement ortogonal dari S. Dalam aljabar linier, dibuktikan bahwa untuk setiap himpunan bagian S dari suatu ruangan vektor V, komplement ortogonal S ortogonal adalah subruang dari V. Untuk ruang vektor Kn, jika C sama dengan spanning S, yaitu ruang yang dibangkitkan oleh S, maka C ortogonal itu sama dengan S ortogonal. Yang menyebut C ortogonal sebagai kode dual dari C. Maksudnya. Maka, oke. Ini cuma seperti definisi aja. Maksudnya himpunan semua vektor yang ortogonal dengan pembangkit S, spanning S, itu dilambangkan dengan S ortogonal. Maksudnya gitu. Terus, nah biar lebih mudah, pakai contoh. Misalkan S-nya itu 0100 dan anggota dari S 0100 dan 0101. Kita akan menghitung kode dual C ortogonal atau sama dengan S ortogonal. Kita harus mencari semua kata V dengan dimensi 4. Itu maksudnya X, Y, Z, W, itu kan angka dari kata V itu, vektor V. Di K4 kan dimensi 4 modul dulu. Sedemikian hingga V dot 0100 sama dengan 0 dan V dot 0101 sama dengan 0. Maksudnya V didotkan dengan anggota dari S itu sama dengan 0. Nah, menghitung hasil kali skalar kita peroleh. Oke, saya ingat. Tadi kan V, aduh, V kan sama dengan X, Y, Z, W. Nah, berarti kalau V dot 0100 itu kan sama dengan 0 kali X, 0 kali X ditambah 1 kali Y ditambah 0 kali Z ditambah 0 kali W. Jadi sama dengan Y. Nah, karena harus memenuhi V dot 0100 sama dengan 0, berarti Y itu berarti kan otomatis sama dengan 0. Kemudian lanjut yang syarat keduanya kan V dot 0101. V dot 0101 itu sama dengan 0 kali X ditambah 1 kali Y ditambah 0 kali Z ditambah 1 kali W. Berarti Y plus W. Sesuai dengan syarat, berarti Y plus W itu harus sama dengan 0. Nah, tadi kan karena tahu Y itu sama dengan 0, berarti 0 plus W, dari sini kan Y kan 0, disubstitusikan berarti 0 plus W sama dengan 0 kan. Berarti W sama dengan 0.
Nah, demikian hingga Y sama dengan W sama dengan 0, tapi X dan Z dapat bernilai 0 atau 1. Maksudnya X sama Z-nya bisa bebas. Sehingga himpunan S ortogonalnya yaitu semua kata dengan bit 4 dengan angka ke 2 dan angka keempatnya itu sama dengan 0. Otomatis yaitu katanya 0000, 0010, 1000 dan 1010. Oke. Lanjut. Kurang. Nah ini untuk yang ini tadi ada yang kurang ya. Selain ditambahkan ini tambah ini tambah ini tambah ini, itu harus ditambah semua ini. Jadi totalnya yang dari apa anggota spending S yang dari penjumlahan anggota S itu ada, kalau yang anggota 3 ada 4. Jadi 1, 2, Langsung kan contoh. 3, 4. Maksudku tulisan S, spending S. Spending S yang teko 3. Heeh. Kok teorema ini kan kata 0 di sini. Pertama kata 0, Ada 0, oke. terus semua heeh. 0, 1, 0. Nah, terus penjumlahan. Di bawahnya jumlahnya ini tambah ini 0, 1, 1, 0. terus ini tambah ini 1, 1, 1. ini tambah ini 0, 1, 0, 0, 0. 1, 0, terus ini tambah ini 1, 0, 1, 0. Enggak, 1, 0, 1, 0. Ya. Nah, seperti itu. jadi kodenya ada 8 yaitu 2,3. Yes. Mungkin itu penjelasan dari kami. Jika ada yang dibingungkan bisa ditanyakan. Tanya. Saya nggak mendengar penjelasannya mengapa. Iya, minta kembali. Jadi kan hanya disampaikan aja. Iya, Kenapa? Cuma Kan perlu ada reasoningnya ya mungkin. iya. Sampaikan kenapa komisioner ini lebih probabilitas dapat dilakukan lebih mudah itu kan kan namanya itu. Nah, kita recall kembali ke MLD, yaitu maximum likelihood. Kemarin kan maximum likelihood itu untuk prosedur maksud encoding itu saya menghitung bobot ya. Untuk menghitung bobot dari kode yang diterima dengan kode yang ada di kata-kata yang Misalnya LLD kondisi lebih sederhana dan cepat. nah itu Kita bandingkan dengan yang tidak linear, hanya yang secara umum gitu ya. nah oke. Oh iya, nah kemarin kan likelihood itu kayak gini, misal pakai contoh aja ya, contoh C kodenya itu ada 000 sama 111.
Nah, tapi kita menerimanya itu kode berbentuk 001. Nah, kalau pakai metode likelihood kan likelihood kan memprediksi dari kata yang diterima ini sebenarnya itu kata aslinya itu apa gitu kan. Kalau pakai likelihood kan dilihat dari jaraknya 000 sama yang diterima 001 itu jaraknya berapa. Berarti ini kan kalau pakai likelihood kan ngelihatnya dari 0 sama 0 itu sama, 0 sama 0 sama, 0 sama 1 beda. Berarti bobotnya kan 1. Terus dibandingkan dengan kata kedua 111 sama yang diterima 001, ini dibandingkan 1 sama 0 beda, 1 sama 0 beda, 1 sama 1 sama, sehingga bobotnya 2. Nah, berarti yang lebih kecil kan ini, berarti prediksinya itu kata yang dikirim adalah 000. Nah, kenapa kode linear itu membuat MLD jadi lebih sederhana? Karena kalau pakai model linear, itu kita bisa menghitung jaraknya itu, kata yang diterima ditambah setiap kata di C dibandingkan dengan kata 0. Sorry. Itu dipilih yang paling kecil nanti kalau buat memprediksi. Contoh kita punya kodenya C terus diterimanya R. Jadi jarak dari yang diterima kan 001 ditambah C-nya itu ada 00 sama 11. Kita coba dari 111 dulu. Sorry Kak, gini. Saya salah. Kenapa ini lebih mudah itu gini. Himpunan C langsung ditambahkan dengan apa yang kita terima. Yang kita terima kan R. Jadi sama dengan 000 ditambah 001 itu kan 001 kan berarti. Terus 111 ditambah 001 110. Nah, terus kita langsung hitung angka 1 di sini itu ada berapa. Di sini angka satunya ada 1, di sini angka satunya ada 2. Berarti bobot yang lebih kecil itu yang 001 yang 000 gitu. Nah, jadi langsung terprediksi yang dikirim dari pengirimnya itu 000. Kan lebih simpel kan? Kalau yang MLD itu kan tadi membandingkan satu-satu. Angkanya ini sama, ini beda. Oh, berarti 1. Nah, kalau yang ini kan langsung ditambah, terus dihitung angka satunya ada berapa. Gitu. Oke. Yang ditanyakan lagi? Semuanya. Kenapa begitu? Oke. Nah, proses encoding lebih cepat dan efisien, serta tidak membutuhkan ruang penyimpanan besar. Nah, ini kertas ini. Nah, kita jelaskan langsung pakai contoh juga aja. Nah, kan biasanya kalau menyimpan kode itu kan biasanya langsung pakai C. Kode C itu sama dengan, misalkan kode C-nya itu ada 000 terus 101 011 dan 110. Nah, ini kan nyimpennya ada banyak, ini ada 4 anggota. Nah, tapi kalau kita menggunakan kode linear, kita bisa menyimpan itu cuma pakai matriks generator matriks. Nah, misal kita punya pesan itu panjangnya 2, yaitu maksudnya pesan X. Pesan X itu anggota K2, panjangnya 2. Terus
kita pakai generator matriksnya itu sama dengan 10, 01 sama 11 gini. Nah, sehingga kok kita bisa menyimpan kode kayak gini, itu cuma pakai matriks ini dengan operasi pesan tadi, pesan yang dikirim dikalikan dengan misalnya C kodenya itu sama dengan X dikalikan dengan generator matriks tadi. Jadi misalkan tadi kan X-nya kan anggota kedua. Jadi misal 0,0. Berarti kodenya itu 0,0 dikali dengan matriks ini 10 salah. Kita secara umum dulu aja. Secara umum kan pesan X-nya tadi kan panjangnya 2. Kita secara umum X itu sama dengan X1, X2 gitu. Misalkan X-nya itu isinya X1 sama X2. Nah, berarti kan X kali G kali matriks G itu sama dengan matriks X1, X2 dikalikan dengan matriks 10, 01, 11. Ini sama dengan X1 kali 1, X1, X2 kali 0, berarti kan di matriks X1. Terus matriks ini kali ini berarti X2, ya kan? X1 kali 0 ditambah X2 kali 1, X2. Terus dikali ini X1 kali 1 tambah X2 kali 1 jadi X1 tambah X2. Nah, langsung berarti terus langsung kita masukkan untuk X yang setiap X yang anggota K2. Misalkan X-nya itu 0,0, berarti kodenya itu 0, 0,0, ini 0 tambah 0 kan, 0. Nah, kalau kodenya 0,1, berarti 0, 0, 1, 1. Nah, kalau kodenya 1,0, jadi kodenya 1, 0, 1. Terus kalau kata yang dikirim itu 1,1, kodenya berarti 1, 1, 0. Nah, ini kan sama sih. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, sama 1, 1, 0. Nah, kalau cara biasa nyimpen kode itu ini pakai 4 anggota gini banyak. Nah, tapi kalau pakai kode linear itu cuma nyimpen 1 generator matriks, langsung dapat semua kodenya. Gitu. Terus lanjut yang nomor 3, perhitungan probabilitas kesalahan dapat dilakukan dengan mudah. Ini sebenarnya nyambung sama yang nomor 1. Yang nomor 1 tadi kan cara mendapat bobot kesalahan itu kan jadi lebih gampang kan kalau pakai kode linear. Nah, otomatis kita bisa jadi lebih gampang untuk menganalisis kemungkinan kesalahan-kesalahan yang dikirim. Nah, itu. Jadi nomor 3 langsung kejawab ya. Terus nomor 4 sama nomor 5 juga dari nomor 1 sih sebenarnya. Lebih mudah mendeskripsikan pola kesalahan yang bisa dideteksi. Lebih mudah mendeskripsikan kesalahan yang dideteksi kode linear. Yaitu sama kayak nomor 1 tadi kan kita bisa memperoleh kesalahan errornya itu dengan mudah. Jadi kita bisa mendeskripsikan dengan mudah. Terus juga yang nomor 5 jadi bisa mendeskripsikan kesalahan yang dikoreksi oleh kode linear. Jadi
Kan kalau kita tahu kesalahan-kesalahan dari yang kita tahu error-error dari yang dikirim, itu kan kita bisa mengetahui minimal dari error, gitu. Minimal dan maksimal errornya. Nah, otomatis kita juga bisa membuat sistem untuk mengkoreksi errornya itu. Begitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi atau ada feedback? Silakan. Pertanyaannya sebelumnya mohon maaf kalau tadi dijelasin tapi aku nggak nangkep. Oke. Untuk keempat ini kan semua kata yang panjangnya 4 bit dan anggotanya ada 16. Ya. Kemudian spelling S ini kan sub ruang dari keempat yang dibagi oleh S. Ya. Nah, berarti kan anggota spelling S ini kan penjumlahan dari anggotanya S ya. Ya. Kemudian untuk yang anggota 0000 itu didapat dari mana? 0000 didapat dari penjumlahan kata itu sendiri. Misalkan S ini kan punya 110, ditambahkan sama 110 sendiri. Hasilnya 0000. Berarti itu bebas ambilnya meskipun dijumlahkan pakai yang sana 01, 00 Iya, ditambah sama dirinya sendiri juga bisa. Iya juga 00 juga. Makanya teoremanya tadi itu kan berarti apa? Untuk setiap S subruang dari KN itu mengandung kata 0, karena kalau dijumlahkan dengan dirinya sendiri itu menghasilkan kata 0. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Jelas ya tutupannya? Karena mungkin dirasa sudah cukup, tidak ada yang ditanyakan. Jika mungkin nanti ada pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa ditanyakan di forum yang sebesar itu. Kami dari kelompok 7, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami kelompok 8 di sini akan menjelaskan tentang basis dan dimensi kode. Sebelumnya perkenalkan, saya Sobriani Satu Zahro dan bukan saya bisa pada Darohma. Pertama untuk yang latar belakang, kita kan tadi sudah belajar mengenai apa itu kode linear. Pada skala sesuatu pasti terdapat yang namanya bahan dasar atau fondasi utama. Dalam kode linear terdapat fondasi utama yang disebut dengan basis dan dimensi kode. Yang pertama, tentang basis kode. Basis dapat dianalogikan sebagai sekumpulan bahan dasar yang digunakan untuk membangun seluruh elemen di dalam suatu ruang. Misal, huruf-huruf alfabet seperti A, B, hingga Z dapat dipandang sebagai basis dari semua kata dalam bahasa pengkodean. Dengan menggabungkan huruf-huruf ini, kita bisa membentuk kata apa saja. Dalam kode linear, basis kode adalah sekumpulan kata kode yang dipakai untuk membangun semua kata kode lainnya melalui kombinasi linear. Ada sebuah himpunan B subset C, di mana basis dari C adalah himpunan vektor independen linear yang dapat membangun membentang di seluruh garis C. Sebuah himpunan B subset C disebut basis kode jika pertama B linear bebas, artinya tidak ada vektor dalam B yang merupakan kombinasi linear dari vektor lainnya. Yang kedua, B menjangkau span seluruh ruang kode C, yaitu span B sama dengan C. Contoh yang pertama, ambil S, di mana anggota vektornya ada 1001, 1101, dan 1011, di mana terdapat pada subruang F2 berderajat 4. Periksa apakah S adalah linear bebas. Misalkan ada kombinasi linear A dikali 1001 ditambah B 1101 dan C
C1011 sama dengan 000, di mana tadi sudah dijelaskan pada kode linear. Dengan A, B, C merupakan anggota dari subruang vektor 2. Yang dimaksud dengan subruang vektor 2 ini adalah mod sama dengan mod 2. Uraikan setiap vektor ke dalam komponennya. Untuk A1001 dapat kita tulis 1,001, kemudian ditambah B 1,1 ditambah C 1,0,1,1 sama dengan 0,0,0,0. Nah, ini kita uraikan setiap subruangnya. Untuk A1 ditambah dengan B1, kemudian ditambah C1 sama dengan A kali 1 tambah B, A kali 1 tambah B kali 1 tambah C kali 1 sama dengan A tambah B tambah C. Kemudian untuk yang kedua, A dikalikan 0 ditambah B dikalikan 1, kemudian ditambah C dikalikan 0. Di sini terdapat A kali 0, 0 ditambah B kali 1B tambah C kali 0, 0. Berarti terisa B. Kemudian yang ketiga, A dikali 0 ditambah B dikalikan dengan 0 ditambah C dikalikan dengan 1 sama dengan A dikalikan 0 tambah B dikalikan 0 tambah C kali 1 sama dengan C. Kemudian untuk yang ruang vektor keempat, A dikali 1 ditambah B kali 1 ditambah C kali 1. Ini sama dengan vektor yang pertama. A ditambah B ditambah C. Kemudian persamaan vektor ini kita tulis ulang dari yang hasil sudah kita hitung di sini. Jadi A ditambah B ditambah C, B, C, A ditambah B ditambah C sama dengan 0,0,0,0. Nah, di sini didapatkan A ditambah B ditambah C sama dengan 0, kemudian B sama dengan 0, kemudian C sama dengan 0, dan A tambah B tambah C sama dengan 0. Nah, di sini karena kita punya nilai B sama dengan 0 dan C sama dengan 0, kita substitusikan ke ruang vektor yang pertama, yaitu 1, 1 sama 1. Jadi kan ada 1, 0,0. Kan ini hasilnya 1,1,1. Nah, kita substitusikan B dan C 0, 0, jadi 1,0,0. Kemudian kita hitung A kali 1 ditambah B kali 0 tambah C kali 0 sama dengan A. Nah, kemudian di sini hasilnya menjadi A dan A sama dengan 0. Nah, karena A sama dengan 0 dan juga B sama dengan C sama dengan 0, maka terdapat solusi trivial. Karena solusi trivial, maka S adalah himpunan linear bebas, sehingga S dapat menjadi basis bagi subruang yang dijangkaunya. Istilahnya linear bebas atau bebas linear? Linear bebas. Ada dapat istilahnya di bebas linear apa? Tapi saya pilih istilah ya.
linearly independent. Linearly dependent. Bahasa Inggrisnya dibalik. Baik, selanjutnya adalah dimensi kode yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita selanjutnya adalah masuk ke dimensi kode. Dimensi kode ini adalah jumlah vektor yang ada pada basis kode. Jika kita banyaknya vektor yang ada pada basis kode. Jadi kalau misalkan kita punya basis C yang memiliki k vektor, maka kita akan mendapatkan dimensi kodenya itu adalah sama dengan k. Jadi kalau misalkan kita punya basis seperti ini, nah, kalau misalkan kita punya salah satu basis ini, kan ini ada dua vektor. Jadi basis C yang atas itu memiliki sebanyak dua dimensinya itu adalah 2. Kemudian kalau misalkan yang bawah ini kan ada 3 vektor. Jadi itu adalah dia memiliki basis C ini memiliki dimensi 3 seperti itu. Nah, setelah itu kalau misalkan kita untuk mengetahui jumlah kata pada kode tersebut, dalam C itu ditentukan dengan banyaknya C, dengan rumus itu ya, banyaknya C sama dengan Q pangkat K, yang dimana Q itu adalah ukuran alfabetnya. Karena kita ini berada pada bilangan biner, maka itu selalu 2, karena hanya menggunakan kode 0 dan kode 1. Kemudian dengan K-nya sendiri itu adalah dimensi dari basis itu sendiri, seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh. Jadi misalkan kita punya kode benar di mana dia adalah C itu subruang dari F42. Dengan basisnya itu kita ketahui bahwa satu nol. Nah, seperti penjelasannya sebelumnya, kalau misalkan kita punya basis seperti ini, maka dimensi dari basisnya adalah 2, karena banyaknya vektor di dalam basis B itu ada 2. Nah, terus kan kita mau mencari banyaknya kata pada basis ini. Tadi juga sudah dikatakan bahwa rumusnya itu adalah banyaknya kode kata sebenarnya kata kode itu rumusnya Q sama pangkat K. Nah, karena kita berada pada biner, maka kita ketahui bahwa Q itu adalah 2. Karena kita 0 dan kodenya pakai 0 dan 1. Maka banyaknya kode kata pada basis ini itu adalah 2. 2 dari sini dipangkat 2 karena dia memiliki dimensi 2. Jadi ada 4 kode kata yang akan dihasilkan dari basis ini. Ya, kita coba, kan kita punya basis ini, kita akan menemukan 4 kode kata ini menggunakan kombinasi linear tadi.
Ya, menggunakan koefisien seperti ini, kalau kita ambil basis yang sudah diketahui di sebelah sini. Kita akan bagi kasus seperti pada penjelasan sebelumnya. Yang pertama, kali 1 ditambah A2 dikali 1. Iya kan? Dia satu persen. Oh, gak tahu sih. Oke, kita mulai dari kasus per kasus. Yang pertama menggunakan A1 dan A2-nya itu sama dengan 0. Ya, karena kita bergerak pada bilangan biner, maka kita pakai modul 2. Jadi, kalau misalkan 0 ini dikalikan pada vektor ini, jadi kan hasilnya semuanya 0. Jadi, kalau misalkan ditambah itu, semua jadinya 0. Kemudian, kita kasus kedua, yaitu A1-nya 1, A2-nya 0, dikali 1 tambah 1. Kan ini kalau misalkan dikalikan 0 kan hasilnya tetap 000. Jadi hasilnya 1100. Dan kasus ketiga, A1-nya 0, A2-nya 1. Dan kasus ketiga, kalau misalkan ini sudah dijelaskan juga di kode linear, kalau misalkan 1 tambah 1 itu, kalau misalkan di modul 2, kan hasilnya 0. Kalau 1 tambah 0 tetap 1, kemudian 0 tambah 1, 1, dan 0 tambah 0, 0. Nah, dari sini kita akan mendapatkan sebanyak 4 kode kata. Jadi ini adalah buktian dari ini. Ya, selanjutnya adalah hubungan dari basis dan dimensi kode. Kita sudah ketahui bahwa basis itu adalah himpunan vektor independen yang membentuk sebuah kode. Kemudian untuk dimensi sendiri adalah banyaknya vektor dalam basis. Nah, hubungannya adalah dimensi itu adalah ukuran dari basis. Kemudian basis itu yang menentukan sebuah dimensi dan semua basis memiliki dimensi yang sama. Ya, jadi kesimpulannya adalah yang sudah disebutkan bahwa basis itu adalah sekumpulan kata kode yang berfungsi sebagai bahan dasar untuk membangun sebuah kata kode lainnya dalam suatu ruang melalui kombinasi linear. Kemudian untuk dimensi kode sendiri yakni didefinisikan sebagai banyaknya vektor dalam basis tersebut yang mengukur atau ukuran dari ruang kode atau
banyaknya area bebas di dalamnya. Nah, untuk hubungannya dari basis dan dimensi ini, mereka itu penting dalam komunikasi digital, di mana pengirim dan penerima itu cukup menyimpan sebuah basis kode aja, karena seluruh kata kode itu dapat dihasilkan melalui kombinasi linier pada basis kode tersebut. Mungkin cukup itu penjelasan dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, tanggapan, atau yang lainnya. Oke, persilakan. Kalau untuk kode yang tidak bermaksudnya, Izin menjawab. Untuk yang jika tidak bebas linear kan tadi dikatakan kalau misalnya solusinya trivial itu bebas linear. Nah, jadi untuk yang tidak bebas linear itu A sama dengan B sama dengan C-nya itu sama dengan 1. Misal ada S dengan vektor-vektor 1, 1, 0, kemudian 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Ini kita uji untuk vektor ini itu maksudnya apa enggak. Jadi pertimbangkan ini ada A, B, C, D. Terus dulu A, 1, 0 ditambah B, 0, 1, 1 tambah C, 1, 0, 1 tambah D, 1, 1, 1. Ini sama dengan 0, 0, 0, 0. Nah, kita lakukan pemisahan penjumlahan vektor seperti tadi, sehingga akan didapatkan itu nilainya A tambah C tambah D sama dengan 0, kemudian A tambah B tambah D sama dengan 0, dan B tambah C tambah D sama dengan 0. Nah, ini menjumlahkan ketiga persamaan ini memberikan angka D sama dengan 0, kan ya, ada D semua, D sama dengan 0, kemudian diperoleh A plus C sama dengan 0, A plus B sama dengan 0, B plus C sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya mungkin ini terdapat contoh di buku Hoffman Coding Theory Esensial, bukunya Hoffman dari. Jadi itu jalan bisa dilihat. Iya. Iya, silakan. itu kok yang bukan nolnya 3, itu kok 4 yang kelebihan atau Mohon maaf kelebihan itu. Kurang hati. Kurang nol. Oh iya, ini kan kita berada di mod 2. Nah, ini kita pilih A, B sama C, kan ini tinggal A, B sama C. Ini kita pilih A sama dengan B sama dengan C sama dengan 1. Karena kan 1 tambah 1 sama dengan 0. Kemudian ini sama semuanya, 1 tambah 1 sama dengan 0. Nah, karena solusinya A, B, C ini bukan 0, jadi bukan merupakan bebas linear. Apakah dari Raffi ada feedback? Saya akan kembali ke teman-teman. Apakah ada pertanyaan ataupun saran? Anda kan sudah punya pengalaman belajar aljabar linear, gitu ya. Nah, sekarang
berkaitan dengan kode linear gitu ya. Apakah ada yang aneh dari yang dulu daftar aljabar linear sekarang di kode linear gitu ya. Ini karena bukan hal baru ya, karena ada kaitannya dengan pengalaman belajar sebelumnya ya. Saya tanyakan kembali kepada teman-teman apakah ada saran ataupun pertanyaan mengenai materi dan kode dari materi basis dan dimensi kode. Ya baik, karena dirasa sudah cukup, cukup sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas pertanyaan dan saran-sarannya. Dari kami cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya mungkin ini kelompok ini bersambung ya. Jadi kelompok yang pertama tadi itu memperkenalkan konsep kode linear. Nah, kelompok kedua karena itu ada kaitannya dengan aljabar linear. Nah, ruang vektor ya kan. Jadi sebenarnya itu terus nanti melanjutkannya dengan masalah basis dan dimensi gitu ya. Jadi perkenalannya di situ. Jadi sebenarnya kalau Anda sudah pernah mendapatkan mata kuliah aljabar linear, itu tinggal men-change ya, transfer ya. Dulu Anda kan punya ruang vektor atas real ya. Terus Anda punya Rn, gitu ya, Rn. Rn itu berarti kan tuple, ya toh? Yang panjangnya n, yang masing-masing komponennya adalah anggota real, ya toh? Nah, sekarang itu diganti. R-nya diganti F2 simbol sini ya, yaitu lapangan yang isinya, field yang isinya cuma 0 dan 1. Itu disebut field ya. Kenapa? Ya, karena unsur 0-nya ada, unsur 1-nya ada, kemudian 1, yang tidak 0 kan 1 ya, punya inverse, yaitu dirinya sendiri ya toh. Jadi, itu sering disebut dengan F2 kalau dalam teori kode ya. Nah, F2 itu, Anda juga bisa memandang sebagai Z2 juga boleh ya kan ya. Kalau di matematik, itu juga Z2 juga seperti itu kan sifatnya ya, yang dua. Nah, jadi sebenarnya Anda punya mula-mula, kalau kita analogikan dengan ruang vektor sana, Anda punya F2N, ya toh? Nah, itu berarti seluruhnya. Seluruhnya. Nah, kode linear itu sebenarnya bisa dipandang sebagai subruang dari F2N, ya toh? Nah, itu. Nah, subruang. Jadi ruang bagian. Nah, kalau Anda kembali ke aljabar linear yang disebut ruang vektor, itu kan himpunan tidak kosong, ya toh? Di sana ada operasi tambah dan perkalian skalar, kemudian memenuhi syarat bla 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 gitu ya. Nah, ada sekian banyak. Kalau close-nya masuk itu ada 10 syarat. Coba baca kembali di bukunya Wat Anton ya. 10. Tapi kalau close-nya dihilangkan 8 syarat. Nah, subruang itu sebenarnya kan himpunan bagian yang membentuk ruang vektor, ya toh? Sebenarnya mengeceknya mula-mula ya himpunan bagian seluruh sifat ruang vektor, tapi ada teoremanya kan? Nah, subruang itu adalah himpunan yang tidak kosong, himpunan bagian ya, kemudian close terhadap aditif, tambah, dan close perkalian skalar. Nah, di sini tadi, kenapa kok yang dibahas hanya close aditifnya saja? Perkalian skalarnya tidak, gitu loh. Itu kan bahan pertanyaan kan ya, Anda mengkaitkan saya. Padahal di aljabar linear, syaratnya subruang, teoremanya mengatakan himpunan bagian yang tidak kosong itu subruang jika close terhadap aditif dan close terhadap perkalian skalar. Di sini tadi waktu awal menyinggungnya kan himpunan yang close hanya aditif, gitu loh ya. Nah, karena perkalian skalar otomatiknya terpenuhi. Karena skalarnya cuma 0, 1 gitu. Semua vektor dikalikan 0 ya 0, mesti masuk di situ nanti ya. Tadi dijamin ada 0 harus masuk ya. Nah, kemudian yang kedua 1 kali V ya tetap V toh. Nah, artinya otomatis kalau sudah terpenuhi aditif, perkalian skalarnya pasti terpenuhi. Itu ya harus dijawab semacam begitu ya. Ini kan ada kaitannya dengan ini pertanyaan dulunya. Termasuk tadi itu sebenarnya sudah ada juga subruang yang digenerate oleh suatu himpunan tadi ya, S tadi ya. Nah, tadi itu sebenarnya juga subruang. Kalau di aljabar linear sudah dibuktikan, ya toh. Kalau kita punya himpunan bagian
Yang tidak kosong, kalau kosong tadi definisinya hanya 0 aja ya. Kalau tidak kosong, isinya adalah semua kombinasi linier dari vektor-vektor di S, itu kan ya. Nah, itu semua kombinasi linier isinya itu. Nah, cuma di sini menariknya tadi, nah S-nya ini nanti yang dipermasalahkan oleh kelompok berikutnya. S ini nanti ada yang mempunyai syarat khusus. Nah, karena di dalam S itu kalau dianalisa kan bisa saja kalau Anda jumlahkan nanti, ada kemungkinan unsur yang berbeda di S menghasilkan unsur yang sama. Jadi nggak unik gitu istilahnya representasinya. Nah, agar unik nanti munculnya konsep basis. Jadi tadi dicoba nah untuk S yang variatif ya harusnya yang nyoba itu kelompok 1 dulu, sembarang, baru kelompok 2 itu mengerucutkan dari sembarang, itu yang representasinya tidak tunggal ya. Kalau kita punya himpunan S sembarang tidak harus bebas linear, itu kalau buat tabel, ada kemungkinan dari 2 pasang unsur yang berbeda menghasilkan unsur yang sama. Itu menunjukkan bahwa representasi kombinasi linear dari unsur itu tidak tunggal. Nah, agar tunggal itu nanti S-nya itu harus basis itu loh ya. Nah, itu sebenarnya sudah ada semuanya di aljabar linear. Nah, terus kemudian muncul konsep mereduksi himpunan S yang mula-mula tidak bebas linear menjadi bebas linear. Bagaimana caranya? Dikeluarkan vektor yang merupakan kombinasi linear dari vektor yang lain. Keluarkan, diperiksa lagi, keluarkan, sampai habis. Nah, itu nanti yang disebut dengan bebas linear maksimal. Ya, bebas linear yang paling gede. Nah, atau kalau membangun, itu biasanya tidak membangun, ditambah supaya membangun, ditambah, ya toh? Nah, nanti membangun minimal, itu yang juga basis. Kalau Anda nanti belajar lebih jauh tentang aljabar linear ruang vektor, tidak hanya sekedar di bukunya Howard Anton ya. Kalau di bukunya Howard Anton itu terbatas, kita hanya belajar ruang vektor dimensi hingga. Ya. Nah, kalau Anda ingin belajar lebih jauh, misalnya aljabar linear lanjut itu pilihan ya, mata kuliah pilihan. Nah, kalau di konsentri aljabar wajib, tapi aljabar nggak keluar ya. Tapi kalau di lain, kalau Anda perlu, waktu belajar misalnya kode linear itu, silakan dibaca bukunya Steve Roman, Advanced Linear Algebra, ya, aljabar linear lanjut. Nah itu di sana sudah membahas variasi dari semua ruang vektor kalau R-nya tadi diganti dengan sembarang field ya. Akhirnya masuk juga yang sini gitu ya pembahasan. Nah kalau di dalam definisinya atau di dalam teoremanya di Steve Roman itu yang aljabar linear lanjut, advanced linear algebra, itu dibuktikan ada 3 hal yang ekivalen, ya. Bebas linear maksimal, membangun minimal, dan bebas linear dan membangun itu ekivalen 3-3-nya itu ya. Nah, nanti salah satu diangkat sebagai definisi basis. Dan sudah dibuktikan di sana bahwa setiap ruang vektor atas field itu pasti punya basis. Dan ada konsep basis hingga, basis tak hingga gitu ya. Nah, itu kalau ingin belajar lebih jauh di situ. Nah, itu nanti kalau Anda sudah tahu itu, membawanya ke kode linear jadi mudah. Makanya tadi belum banyak diekspos ya, yang bebas linear di minimal, bebas linear minimal gitu ya, dan membangun maksimal. Itu nanti harus, ini ilustrasi tadi. Jadi himpunan pembangun S tadi, kita berangkat dari yang tidak bebas linear, nanti dikurangi sampai tetap membangun tapi bebas linear. Cara mengurangi, dihilangkan vektor yang merupakan kombinasi linear dari vektor yang lain. Terus dicari lagi. Karena bergantung linear itu kan ada skalar yang tidak nol, ya toh? Sehingga kombinasi linear dari vektor itu nol. Nah, yang tidak nol itu berarti nanti kalau diubah satu vektor menjadi kombinasi linear dari vektor yang lain kan? Nah, yang satu vektor ini bisa dikeluarkan. Nanti diuji lagi, ada nggak yang bergantung linear lagi? Kemudian dikeluarkan lagi sampai tidak ada, sampai semuanya bebas linear. Nah, itu nanti menjadi basis. Jadi kalau diberikan, misalnya diberikan himpunan S, terus Anda disuruh mencari basisnya, ya, ruang yang digenerate oleh S, caranya begitu kan? Direduksi sampai menjadi bebas linear.
Prosedur itu ada loh di Bu Hawat Anton ya. Nah, di sini tinggal pakai sebenarnya semuanya itu. Nah, kelompok 1 mungkin tadi ada yang kurang dibahas adalah tentang representasi kode linear dengan menggunakan matriks. Itu yang nanti yang jadi mudah itu di situ salah satunya ya. Kalau dengan hitungan biasa harus kita hitung manual, tapi dengan representasi matriks ya. Nah, itu nanti jadi gampang. Ada matriks generatornya itu ya. Nah, itu mungkin nanti direvisi ditambahkan itu ya. Nah, itu jadi alasan Anda kode linear mudah tadi salah satu alasannya juga itu ya. Nah, selain yang lain-lain banyak. Kemudian ngontrol kesalahan itu kalau di dalam himpunan atau tidak, kalau kode linear kan juga lebih mudah. Yang penting dia dalam subruang itu apa enggak gitu ya, sebagai kombinasi linearnya apa enggak. Kalau muncul satu ternyata dia dijumlahkan enggak close, berarti ada yang salah kan. Nah, itu berarti nanti yang satu dikeluarkan kan gitu ya, yaitu yang salah gitu kan ya. Nah, itu salah satu kontrolnya juga. Nah, ini jadi sebenarnya Anda bisa merecall kembali pengetahuan Anda Nah, ini sebenarnya akan regres kalau Anda membaca salah satu referensi yang Pak Eri sudah berikan. Salah satunya kan juga ada yang punyanya Roman. Ya, bukunya coding ini ya. Iya, itu dibaca enggak kelompok ini tadi? Yang presentasi bukunya Roman. Bukan yang aljabar linear loh, tapi Roman yang coding. Itu juga salah satu buku yang sudah saya berikan kan? Referensinya itu harusnya dibaca semua ya, kalau Anda nulis jangan satu buku aja ya. Nah, di situ lebih regres, teorema-teoremanya itu diturunkan betul-betul matematis gitu ya. Nah, tapi kalau buku yang lain cenderung kan kayak applied gitu ya, cenderung ke orang aplikasi. Jadi kadang-kadang ambil praktisnya. Tapi kalau di Steve Roman yang di situ itu lebih sistematis matematis gitu ya. Misalnya ruang dual itu gimana definisinya, bagaimana mencarinya, bagaimana membuktikannya. Nah, mungkin tadi muncul enggak, saya tadi ada teori dimensinya. Harusnya muncul juga di dalam antara ruang dan dualnya itu ya. Bahwa penjumlahan dimensinya sama dengan keseluruhannya. Jadi enggak muncul ya. Nah, itu harusnya ada, karena Anda membahas ruang dual kan. Jadi kan ada C dan C tegak lurus itu kan disebut ruang dualnya kan ya. Nah, itu harusnya dimensi C ditambah dimensi C itu harus sama dengan N secara keseluruhan kan ya. Seluruh dimensi dari F2 pangkat N itu berarti kan N dimensinya kan ya. Nah, itu harusnya masuk juga itu pembahasan karena topiknya kan ruang C dan ruang C dualnya itu ya. Nah, itu nanti dimasukkan. Itu di bukunya Roman ada, di bukunya yang lain juga ada, tapi pendekatannya lebih praktis yang lain, tapi bukunya Roman betul-betul regres gitu ya. Silakan. Nah, itu nanti. Itu kalau di bukunya Hawat Anton itu teorema dimensi memang ada. Itu. Jadi sebenarnya komplement secara umum itu teorema komplement kalau kebetulan ini antara C dan C dual itu saling komplement. Artinya kalau ditambahkan akan menjadi ruang secara keseluruhan kan ya. Tambah langsung itu dua subruang itu irisannya hanya vektor 0 saja itu loh ya. Dulu kan ada konsep tambah langsung kan. Nah, itu ada. Nah, kalau kita punya tambah langsung dua subruang, maka dimensi dari kedua subruang itu kalau tambahkan akan sama dengan dimensi dari ruang secara keseluruhannya ya. Tapi kalau tidak tambah langsung nggak dijamin gitu ya kesamaannya. Yang adanya lebih kecil aja ketaksamaan. Nah, itu ya. Jadi tadi rupanya kurang mengkaitkan antara pengalaman belajar sebelumnya dengan topik ini seolah sendiri-sendiri gitu ya. Nah, seperti mulai dari awal gitu ya. Jadi sebenarnya akan bagus, nah kelompok 1 terutama, itu dimulai dari apa itu ruang vektor gitu ya. Sebenarnya kode linear itu sebenarnya bisa kita pandang sebagai subruang, dari ruang vektornya itu F2N ya toh. Nah, kemudian C tadi, tapi jangan C dilihat dari S dulu ya. C sembarang kode linear itu sebenarnya adalah sembarang subruang dari F2N ya toh. Nah, itu. Makanya di situ harusnya menurut teorema di aljabar linear syaratnya harus bagian tidak kosong, close aditif dan close multiplikatif. Tapi kalau kita perhatikan close multiplikatifnya perkalian skalarnya itu automatically karena skala cuma 0 dan 1. Hasilnya ya cuma 0 atau vektor itu sendiri kalau dikalikan 0 atau 1 toh. Makanya di sini tidak diperlukan lagi verifikasi perkalian dengan skalar. Jadi untuk membentuk
Subruang cukup dicek terus aditifnya saja. Makanya di awal langsung definisinya. Kalau nggak ada pengantar kan, loh, kan jadi pertanyaan ya. Nah, padahal di pengetahuan sebelumnya subruang itu harus itu tidak saya tidak kosong, ada 2 syarat, tapi kok cuma 1 syarat. Nah, itu ya. Dan seterusnya. Oke, pertama ada konfirmasi dari 2 kelompok yang maju. Paham ya apa yang harus ditambahkan ya, biar lebih lengkap bacaannya. Jadi biar kaitannya dengan pengetahuan sebelumnya itu juga ada. Yang lain, ada yang perlu ditanyakan? Kalau memang sudah tidak ada, bisa diakhiri ya. Ini yang masih belum jelas boleh nanya. Terutama kelompok yang baru presentasi. Nanti sampai selesai kegiatan terus, apa tadi yang mau direvisi? Kalau perlu sekarang dicatat ya apa yang harus ditambahkan ya. Istilah-istilah saya harapkan konsisten ya. Ya seperti bebas linier, tadi mulai linier bebas gitu ya. Bebas linier, bergantung linier, membangun atau mengenerate sama ya. Pembangun atau generator itu sama. Kemudian banyaknya dan jumlah itu 2 hal yang berbeda ya. Nah, dimensi itu menyatakan banyaknya anggota himpunan basis. Kalau jumlah kan nanti ditambahkan itu tadi ya, kayak vektor 1, vektor 2 ditambah itu ya, itu jumlah ya. Nah, jadi banyak dan jumlah itu 2 hal yang berbeda dalam konsep. Nanti. Kalau dalam bahasa Inggris, banyak itu the number of, ya kan? Kalau jumlah sum of gitu ya. Nah, beda kan? Nah, itu. Ya, saya kira cukup ya. Sudah nggak ada yang mau bertanya lagi. Kita akan ketemu lagi di Kamis pekan depan, kelompok 9-10 ya. Nah, oke, 9-10. Kita akan lanjutkan diskusi tentang kode, mengkode-kode ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.